لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir Juz Amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas atau di awal pembahasan tafsir surah Al-Qari'ah. Qala Allah Azza wa Jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh, al-basmalah taqaddama al-kalam 'alaiha. Tentang basmalah sudah berlalu tafsirannya dalam surat-surat sebelumnya. Kemudian langsung saja firman Allah, Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah maknanya adalah sesuatu yang menakutkan, yang mendobrak, menggedor, mengetuk hati manusia ketika itu. Maksudnya adalah hari kiamat. Salah satu penamaan hari kiamat adalah Al-Qari'ah, sesuatu yang mengejutkan hati manusia. Ya, kita sudah bahas ada banyak nama-nama dari hari kiamat. Yaumul Qiyamah, Yaumut Taghabun, Yaumul Jama', ya, kemudian Al-Haqqah dan yang lainnya. Nah, di antara nama-nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Kata beliau, Al-Qari'ah wal muradu allati taqarra al-qulub wa tafza'uha wa dhalika 'inda an-nafkhi fi as-sur. Al-Qari'ah yaitu sesuatu yang mengejutkan atau mendobrak, menggedor hati manusia, yaitu ketika tiupan sangkakala. Ini terjadi, hati manusia mengalami Al-Qari'ah ketika ditiupkan sangkakala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah An-Naml. Allah mengatakan, wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Kata Allah, dan di hari tatkala ditiupkan sangkakala, maka seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi terkejut ketika itu. Ya, takut ketika itu, kecuali yang diperkecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semua makhluk akan datang kepada Allah dalam keadaan yang terhinakan, merendahkan diri. Ya, bukan dalam keadaan yang merendahkan diri. Fahiya taqra'ul qulub ba'da qara'il asma'. Al-Qari'ah ini adalah terkejutnya hati setelah telinga yang terlebih dahulu mengalami keterkejutan. Ya, karena mendengar suara yang sangat keras sekali dari sangkakala tersebut, maka baru kemudian hati yang menjadi terkejut. Wa hadhil qari'ah hiya qari'atun 'azimah la nadhira laha qabla dhalik. Ya, Al-Qari'ah ini, terkejutnya hati seseorang ini, itu adalah keterkejutan yang sangat besar sekali, yang belum pernah ada manusia atau belum pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Jadi manusia nggak pernah kaget seperti kagetnya suara yang terjadi ketika itu. Wa hiya min asma'i yaumil qiyamah kama tusamma al-ghasyiyah wal haqah. Ini sebagaimana yang kita katakan tadi, Al-Qari'ah termasuk di antara nama-nama hari kiamat,
seperti nama-nama lain al-ghasyiyah atau al-haqqah dan yang semisalnya. Kemudian mal qari'ah. Di ayat yang kedua Allah mengulang lagi mal qari'ah. Apakah al-qari'ah itu? Huna istifham bimakna ta'zim wa tafkhim. Ini kalimat tanya, mal qari'ah, tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bertanya karena Allah enggak punya ilmunya, bukan. Tapi pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang sifatnya untuk membesarkan perkara yang sedang dipertanyakan tadi. Ya, tahukah kalian, tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Ya, untuk membesarkan permasalahan yang sedang dibahas. Ma hiyal qari'ah? Ya, apakah yang dimaksud dengan al-qari'ah tersebut? Wa ma adraka mal qari'ah? Dan tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Hadhihi ziyadatun fit tafkhim wa ta'zim wa tahwil. Ayat yang ketiga ini adalah pertanyaan tambahan yang sama seperti yang kedua, yaitu tambahan untuk semakin memperbesar, semakin mengagungkan permasalahan yang sedang dibicarakan di dalam ayat ini. Ya, dan juga untuk tahwil, yakni menggertak, ya, menggertak yang sedang atau menggertak orang yang membaca ayat ini. Yakni ayyu syai'in a'lamaka an hadhil qari'ah ay ma a'zamuha wa ma ashadduha. Sesuatu apakah yang memberitahumu tentang al-qari'ah ini, atau betapa agungnya, betapa besarnya, betapa dahsyatnya al-qari'ah tersebut. Thumma bayyana mata takun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kapan terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya di sini bukan berarti waktunya, jamnya, tanggalnya, ya, karena tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memberitahukannya kepada siapapun dari makhluk-makhluknya. Bahkan Jibril dan Nabi kita Muhammad SAW ketika terjadi dialog dalam hadis Umar ibn Khattab, Jibril ketika bertanya tentang hari kiamat, Nabi SAW mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, kalau dua makhluk ini yang merupakan makhluk yang paling mulia, Jibril, malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat, dan Nabi SAW, manusia yang paling mulia di antara semua manusia, dua makhluk ini saja nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat, maka apalagi selain beliau, dukun-dukun, ya, peramal-peramal, ya, muncul di zaman sekarang ustadz-ustadz akhir zaman. Ya, ini peramal tapi berkedok ustadz, mengatakan bahwasanya hari kiamat terjadi sekian tahun lagi, pada umur umat Islam atau umur umat manusia itu akan berakhir pada tahun sekian dan sekian, dengan metode apa? Cocok logi, dicocok-cocokkan sama dia. Ya, padahal Nabi dan malaikat Jibril saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan di dalam surat Al-A'raf, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana, kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Ya, kemudian jawablah, qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat hanyalah ada di sisi Rabbku. Ini menegaskan akidah ahli sunnah, tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah. Dan Nabi hanya memberitahukan harinya saja. Ini yang kita ketahui. Kapan terjadinya hari kiamat? Harinya, ya, hari Jumat. Adapun tahunnya, tanggalnya, ya, dan yang lainnya dari detail hari kiamat tersebut tidak disebutkan dalam dalil-dalil. Tapi amaratuha, ciri-ciri terjadinya hari kiamat itu sudah dijelaskan. Ya, terjadinya hari kiamat tersebut ciri-cirinya sudah dijelaskan. Seperti lanjutan hadis Umar tadi, antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang anak atau seorang ibu melahirkan tuannya, ya, dan ciri-ciri yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW. Itu ciri-cirinya saja, tapi tidak menunjukkan detail terjadinya hari kiamat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari kiamat tersebut, kata Allah, manusia-manusia itu ibarat seperti
laron-laron yang berterbaran. Kondisi manusia ketika terjadinya an-nafkhah, ketika terjadinya tiupan sangkakala, itu kondisi mereka seperti laron-laron yang berterbangan. Ay annaha takunu fi dzalikal waqt. Mereka, yakni para manusia, atau terjadinya hari kiamat tersebut, manusia seperti laron-laron yang berterbangan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth hina yakhrujuna min kuburihim, yaitu ketika mereka dikeluarkan dari kubur-kubur mereka, dibangkitkan lagi dari kematian-kematian mereka. Qala ulama, kata Syekh, para ulama mengatakan yakununa kal farashil mabthuth wal farash huwa hadhihi at-tuyurus saghirah allati tatazahamu inda wujudin nar fil laili. Al-farash yang disebutkan dalam ayat ini maksudnya adalah hewan-hewan kecil yang berterbangan. Ya, at-tuyur as-saghirah, hewan kecil yang serangga kecil yang berterbangan. Tatazaham, yang mana mereka ini berkumpul ketika ada api atau ada cahaya. Ya, bahasa kita apa? Laron. Ya, ketika ada api atau cahaya di malam hari. Wahiyya dhaifah, hewan ini sangat lemah sekali. Wa takadu tamshi biduni hadyin, dia ini terbang tanpa tahu arah. Laron ini terbang sakarepe dhewe tanpa tahu arahnya kemana. Wa tatarakamu, dan mereka ini sifatnya koloni ya, berkumpul-kumpul satu dengan yang lain, bertumpuk-tumpuk. Wa rubbama li taishiha taqa'u fin nari wa hiya la tadri. Bahkan laron-laron ini kadang saking bingungnya, ya saking tidak jelasnya arahnya terbangnya itu, kadang-kadang sampai mencelok di api itu sendiri. Pernah lihat enggak? Kadang apa ya, petromak ya dulu ya, pakai lampu cuplik itu. Ya, ketika didatangi laronnya mencelok di lampunya itu tadi. Saking gak jelasnya arahnya dia, saking bingungnya dia, sampai-sampai mencelok di api tersebut. Fahum yushbihuna al-farash. Nah, manusia ketika hari kiamat itu kondisi kebingungannya sama seperti laron tadi, kata Allah Azza wa Jalla. Fi dha'fihi, dari sisi kelemahan mereka, wa hiratihi, dari sisi kebingungan mereka, wa tarakumihi wa sayrihi, dari sisi mereka dikumpulkan di padang mahsyar, berkumpul jadi satu, bingung jadi satu di padang mahsyar, ila ghairi huda, ya, tanpa tahu arah mereka kemana mereka akan menuju. Wal mabthuth yakni al muntashir, al farash al mabthuth. Al mabthuth artinya yang berkeliaran, berterbangan. Fahuwa kaqaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah dalam ayat yang lain di surah Al-Qamar. Allah mengatakan yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka keluar dari kubur-kubur mereka seperti belalang-belalang yang berterbangan. Ya. Lau tasawwarta hadzal mashhad yakhrujun nasu min kuburihim ala hadzal wajh la tasawwarta amran 'aziman la nadhira lahu. Kata Syekh, apabila engkau bayangkan peristiwa yang luar biasa ini, di mana manusia keluar dari kubur mereka dalam kondisi yang kebingungan seperti yang digambarkan, seperti yang dimisalkan oleh Allah kayak laron tadi. Kalau Anda bayangkan hal tersebut, maka Anda akan membayangkan suatu peristiwa yang tidak ada bandingannya dengan peristiwa-peristiwa dahsyat yang lainnya. Nggak pernah Pak, ada manusia bingung sebingung ketika hari kiamat tersebut. Haula ya al-alam min Adam ila an taquma as-sa'ah kulluhum yakhrujuna khuruja rajulin wahid fi anin wahidin min hadhihi al-quburil muba'thara fi masyariqil ardi wa magharibaha. Semua manusia dari semua Bani Adam, semua manusia mulai Adam sampai manusia yang terakhir, mereka ini dikeluarkan secara bersamaan di waktu yang bersamaan. Ya, berapa triliunan manusia dari zaman Adam sampai manusia yang terakhir, mereka dikeluarkan hanya dalam sekali waktu saja secara bersamaan. Ya, mereka dikeluarkan dari kuburnya, baik yang dikubur di timur bumi ataupun yang dikubur di barat bumi. Wa min ghairil kubur, bahkan yang tidak dikubur juga. Ini nanti jangan dianggap, wah, kalau kita supaya nggak dibangkitkan lagi, jangan kubur saya.
Itu pernah terjadi seorang yang dikisahkan oleh Nabi dari Bani Israel, seorang yang berwasiat kepada kepada anak-anaknya, wa idza mittu fa ahriquni ya thumma dzaruni fil yammi. Kalau aku mati maka bakar aku. Kemudian tebarkan abuku di lautan. Ya, fa wallahi fa wallahi maka demi Allah, la in qadira alayya an yab'athani la yu'adzibani 'adzaban la yu'adzibuhu ahadan. Kalau seandainya Allah mampu untuk membangkitkan aku, maka dia akan membangkitkan aku dan akan mengazabku dengan azab yang dia tidak pernah mengazab orang seperti itu. Ketika dibangkitkan, ketika Allah mengatakan kepada bumi, ajmi'i ma fiki, kumpulkan ya jasad-jasad orang ini yang ada padamu. Maka tatkala dikumpulkan, Allah bertanya kepada orang tersebut, ma hamalaka ala hadza, ala ma sana'ta. Apa yang melandasimu untuk melakukan perbuatan tersebut? Khasyataka ya Rabb. Karena takutku akan dirimu wahai Allah. Maka Allah pun mengampuni orang tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bukan hanya yang dikubur saja yang apa kata beliau di sini? Kalladzi ulqiya fi lujjatil bahr, seperti orang yang matinya dilempar ke lautan. Wa akalatul hitan, dimakan-makan sama ikan-ikan. Au fi falawatil ard, atau dia dibiarkan tergeletak di gurun pasir. Wa akalatus siba, atau kemudian dia dimakan oleh hewan-hewan yang buas. Au ma asbaha dzalik, atau tadi yang dikremasi, dibakar, kemudian abunya diterbangkan. Kulluhum sayakhrujuna marratan wahidah. Mereka semua tetap akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dikubur. Ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Jangan dipikir kok bisa, bagaimana? Kan sudah bercampur semuanya. Kayak yang pernah kita misalkan itu. Orang mati dibakar, abunya ditebarkan di laut. Kemudian abunya ini dimakani sama ikan-ikan di laut. Kemudian ikannya ditangkap sama nelayan. Ya kan? Kemudian dijual di pabean. Terus dibeli sama manusia. Dimakan ikannya. Ya, kemudian jadi kotoran. Kotorannya dimakan sama lele. Ya. Lelenya dimakan lagi. Jasad orang yang pertama tadi di mana? Ya, sudah nggak jelas, bercampur dengan ini, bercampur dengan ini. Allah ketika membangkitkannya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak perlu ditanya bagaimananya. Allah ala kulli syai'in qadir. Ammal jibal, kemudian ayat berikutnya, adapun gunung-gunung, wahiyatil kal jibalul azimah ar-rasiyatus salbah fatakunu kal ihnil manfush. Adapun gunung-gunung yang sebelumnya, gunung-gunung ini adalah gunung yang besar, yang kokoh, yang kuat. Ketika terjadi hari kiamat, maka gunung-gunung tersebut itu dijadikan oleh Allah seperti kapas yang beterbangan. Ya, gunung yang kuat, yang cadas, yang keras, itu seperti kapas yang beterbangan. Al-ain as-suf wa qila al-qutn. Al-ain kal-ainil manfush. Al-ain itu sebagian ulama mengatakan as-suf, wool. Atau sebagian yang lain mengatakan al-qutn, koton, kapas. Al-manfush al-muba'thar, ay anna hadhil jibal ba'da an kanat salbatan qawiyatan rasikhatan takunu mithlal ihnis suf. Maksudnya kata Allah, gunung-gunung yang sebelumnya itu kuat, sebelumnya itu cadas, keras, kokoh, ketika hari kiamat itu menjadi seperti kapas yang diterbangkan. Awil qutn, atau seperti wol atau kapas yang diterbangkan. Sawaun nafashathu biyadika aw bil mindaf fa innahu yakunu khafifan yatatayaru ma'a adna rih. Entah itu diterbangkan dengan tanganmu, ya, atau diterbangkan dengan diterbangkan dengan alat-alat tertentu. Yang penting gunung itu menjadi sesuatu yang sangat ringan sekali. Bahkan gunung itu bisa berhembus meskipun dengan tiupan angin yang paling ringan sekali. Ya, tiupan angin yang paling sebulan yang paling ringan sekali. Itu angin sudah apa? Gunung tadi sudah apa?
sudah berhembus. Ya, kalau sekarang antum tiup sampai nggak terbang-terbang. Tapi ketika hari kiamat, bukan gunung dirubah jadi kapas loh ya, awas. Bukan gunung kemudian dirubah menjadi bentuknya kapas, bukan, enggak. Tapi ringannya seperti ringannya kapas, hancurnya beterbangannya itu seperti beterbangannya kapas. Ya, kapuk dan yang semisal. Waqad qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra annal jibala takunu haba'an mumbatha. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gunung-gunung tersebut itu seperti debu-debu yang beterbangan. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah. Allah mengatakan wa bussatil jibalu bassa. Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat gunung-gunung itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakanat haba'an munbatha, maka gunung-gunung tersebut seperti debu-debu yang beterbangan. Wa qala jalla wa ala huna wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Adapun dalam ayat ini Allah menggambarkan gunung-gunung itu seperti debu-debu yang beterbangan. Ya, ini sama-sama seperti kapas yang beterbangan. Ya, debu dan kapas ini hanya permisalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pertentangan dalam ayat ini. Ustaz, kok ayat di surat Al-Waqi'ah mengatakan seperti debu? Ya, ayat di surat Al-Qari'ah seperti kapas. Berarti kok kayak ada ta'arud, ada pertentangan antara ayat ini dan ini. Maka kita jawab, enggak, bukan pertentangan. Di dalam ayat itu Allah memisalkan seperti kapas. Dalam ayat yang lain Allah memisalkan seperti debu. Dua-duanya sama-sama yang sesuatu yang ringan. Ya, dua-duanya sama-sama sesuatu yang ringan. Kemudian Allah mengatakan fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kata Syekh, qassamallahu ta'ala an-nasa ila qismain. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, surat ini membagi manusia menjadi dua golongan. Al-qismul awal, jenis yang pertama, golongan yang pertama, man thaqulat mawazinu wa huwa alladhi rajahat hasanatuhu ala sayyiati. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang berat timbangannya, yaitu timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Wa tsani, adapun yang kedua, wa khaffat man khaffat mawazinuhu, yaitu yang ringan timbangannya, wa huwa alladhi rajahat sayyiatuhu ala hasanati, yaitu yang keburukannya lebih berat daripada kebaikan-kebaikannya. Awil ladzi laisa lahu hasanah aslan kal kafir, atau memang dia enggak punya kebaikan sama sekali. Ya, enggak punya kebaikan sama sekali seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir, ya, meskipun mereka berbuat amal-amal soleh, berbuat kebaikan, maka tidak akan ada timbangannya pada hari kiamat. Allah mengatakan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya, kami tidak akan tegakkan timbangan pada hari kiamat, yaitu kebaikan-kebaikan mereka tidak dihitung sama Allah, tidak ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang mizan ini sudah berlalu pada surat sebelumnya. Apa itu? Kok lupa? Surat sebelumnya Al-Adiyat. Bukan, sebelumnya lagi ya Az-Zalzalah. Ya, surat Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, khulasah, kesimpulan akidah ahli sunnah berkaitan dengan mizan ini kita simpulkan saja, kita ringkas saja, karena ini termasuk di antara asal, di antara pokok-pokok landasan akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu mengimani adanya mizan hakiki pada hari kiamat. Ya, tidak sebagaimana orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak mengimani mizan itu sebagai mizan yang hakiki, tapi mereka hanya meyakini mizan yang Allah banyak menyebutkannya di dalam Al-Quran itu hanya simbol keadilan saja. Karena kembali kepada akal mereka, Allah nggak butuh dengan timbangan-timbangan, karena Allah Maha tahu. Ngapain ditimbang-timbang seperti itu? Timbangan itu bagi orang yang nggak tahu beratnya. Ya nggak, antum kalau jualan nimbang itu berarti menunjukkan antum nggak tahu kan sebelumnya beratnya itu.
Ya, tapi kalau Allah Maha tahu, Allah nggak butuh dengan timbangan-timbangan itu. Kalau kita tetapkan adanya timbangan yang hakiki dengan kifatan, dengan 2 daun timbangan, maka itu berarti kita mengatakan bahwa Allah butuh dengan makhluknya. Ini syubhat mereka. Ya, padahal kita katakan tidak harus. Ketika Allah menetapkan adanya mizan yang hakiki, maka berarti Allah butuh kepada mizan, enggak. Tapi Allah memberlakukan mizan untuk menegakkan hujjah atas hamba-hambanya, supaya hamba-hamba tahu bahwasanya mereka ini memang pantas untuk mendapatkan balasan tersebut. Ya, secara asal Allah nggak butuh memang, sebagaimana Allah nggak butuh dengan para malaikat. Ya, Allah nggak butuh dengan para malaikat. Allah ketika menyampaikan wahyu kepada para nabinya, langsung bisa enggak? Tanpa perlu Jibril. Ya, kayak Nabi siapa? Musa alaihi salam. Ya, bukan berarti ketika Allah menjadikan Jibril sebagai rasul, utusan yang menyampaikan wahyu kepada manusia, berarti Allah butuh kepada Jibril. Tidak. Ya, Allah tidak butuh kepada semua makhluk-makhluknya. Ya, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha tidak butuh dengan semua makhluk-makhluknya. Maka Ahlussunnah mengimani adanya mizan yang hakiki, benar-benar mizan. Namun para ulama khilaf tentang mizan ini dengan beberapa perbedaan. Dan ini termasuk diantara khilaf furu' akidah, perbedaan dalam cabang akidah. Adapun usulnya, para ulama sepakat bahwasanya mizan itu hak, mizan itu ada, dan mizan itu hakiki. Ini apa? Usul atau furu'? Usul, nggak boleh diselisihi. Nah, cabang dari itu ada khilaf memang diantara para ulama. Ya, khilaf yang pertama tentang apa? Jumlah mizan. Ya, jumlah timbangan. Sebagian ulama mengatakan mizan itu bukan satu, tapi banyak. Karena dalam ayat-ayat Allah menyebutkan dalam bentuk jamak. Kayak ayat ini. Ya, Allah mengatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu. Allah sebutkan dalam bentuk jamak, mawazin, timbangan-timbangan. Ya, maka mereka mengatakan bahwa timbangan-timbangan itu bukan satu, tapi banyak. Adapun pendapat yang lain, para ulama menyebutkan bahwa mizan itu satu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang menyebutkan tentang keutamaan zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. 2 kalimat yang ringan di lisan, berat fil mizan. Ya, berat di timbangan. Nabi menyebutkannya tunggal, satu, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Dan maka menggabungkan 2 khilaf ini, yaitu kata para ulama, secara asal timbangan itu satu. Namun ketika Allah menyebutkan dalam bentuk jamak, itu min haitsu al-mauzun, dari sisi yang ditimbang itu banyak. Ya, karena manusia yang ditimbang itu banyak, maka Allah sebutkan dalam bentuk jamak, al-mawazin. Ya, adapun mizannya itu cuma satu saja. Kemudian khilaf yang kedua, perbedaan pendapat yang kedua tentang mizan, yaitu masalah apa? Apa yang ditimbang pada hari kiamat? Yang pertama yang ditimbang apa? Amal soleh. Yang ditimbang amalannya. Seperti dalam surah Az-Zalzalah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Itu seharusnya kalimat, bukan seharusnya ya. Takdir dalam bahasa Arab ini ada kata yang dihilangkan di situ untuk meringkas. Seharusnya, bukan seharusnya, lengkapnya Allah mengatakan faman ya'mal amalan. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, maka dia akan melihat amalan tersebut pada hari kiamat. Atau hadis tadi, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Berarti yang ditimbang apanya? Amalannya. Kemudian yang kedua yang ditimbang adalah catatan amalnya.
Ya, catatan amalnya seperti hadis bitaqah. 99 catatan amal ditimbang dengan satu kertas la ilaha illallah. Ini menunjukkan yang ditimbang adalah catatannya. Kemudian yang ketiga yang ditimbang fisiknya. Ya, dalilnya apa? Nah, hadis tentang Abdullah bin Mas'ud. Nabi mengatakan, lahuma athqalu min jabali Uhud. Sungguh dua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada Jabal Uhud, Gunung Uhud. Ya, ini khilaf dalam masalah furu' akidah. Khilaf dalam masalah furu' akidah, cabang akidah, itu tidak menjadikan orang yang menyelisihinya keluar dari ahlus sunnah. Ya, kalau dikatakan pendapatnya salah, maka kesalahannya itu tidak menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah menjadi ahli bidah. Berbeda kalau dia menyelisihi dalam masalah apa? Usulnya. Nah, kalau dia menyelisihi dalam masalah usulnya, ya dia dikatakan keluar dari ahlus sunnah menuju kebid'ahan, menuju ahli bidah. Tapi kita lanjut di sini. Yaqulullahu ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka dia berada di kehidupan yang senang, kehidupan yang dia senangi. Al-'aisyah ma'khudatun minal 'aish wa huwa al-haya. Yang dimaksud dengan Aisyah di sini adalah al-haya, kehidupan. Yuqal 'asha ar-rajulu zamanan tawilan, ai baqiya wa hayya zamanan tawilan. Ini secara bahasa. Kalau dikatakan seorang itu hidup di waktu yang panjang, maka maksudnya adalah dia berusia panjang, hidup di waktu yang panjang. Wal 'aisha huna ala wazni fi'la. Ini dari sisi bahasa, kita lewati saja. Al makna annahu fi hayatin thayyibah radiyah. Makna daripada ayat tadi, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, bahwasanya orang tersebut itu akan berada di kehidupan yang baik, kehidupan yang dia senangi. Radiyah qila innaha ismu fa'il bimakna ismul maf'ul, mardiyah, kehidupan yang diridhoi. Ya, kehidupan yang disukai. Ya. Innaha ismu fa'il min babin nisbah ay dzati ridha. Wa kilal makna ini wahid. Ini dari segi bahasa, intinya kehidupan yang diridhoi, yang dia sukai. Wal makna annaha 'aisyatun thayyibah laisa fiha nakadun wa laisa fiha sahbun wa laisa fiha nasabun kamilatun min kulli wajh. Intinya kata beliau, fi 'aisyatin radiyah, yaitu kehidupan yang baik yang tidak ada nakad. Ya, tidak ada gangguan-gangguan dalam kehidupannya itu. Kita hidup di dunia sekarang itu banyak apa? Banyak gangguan-gangguan. Seenak-enaknya hidup seseorang di atas muka bumi ini, gak mungkin hidupnya itu mulus, gak mungkin hidupnya itu stabil, statis, enggak. Pasti ada gangguan, kadang turun, kadang naik, kadang delosot, jelungup. Ya, gak mungkin dia itu stabil hidupnya. Pasti ada gangguan-gangguan. Walaysa fiha sahabun. Di kehidupan yang radiyah ini, itu tidak ada kegaduhan. Tidak ada hiruk pikuk kegaduhan, enggak ada kehidupan di surga itu. Walaysa fiha nasabun, dan tidak ada kesusah payahan. Ya, tidak hidup dengan susah payah. Kalau kita hidup di dunia ini susah payah, ya seenak-enaknya manusia hidup di dunia ini pasti ada sisi kesusahan yang dia alami. Kalau di surga enggak, mudah semuanya. Qutufuha daniyah, buah-buah itu bukan dia yang meraih buahnya itu, tapi buahnya yang nyedek dewe, dekat sendiri. Ya, dimudahkan segala sesuatu. Kamila min kulli wajh, sempurna dari segala sisinya. Enggak bisa tua, enggak ada sakit. Terus usianya, ya usianya segitu terus, enggak ada namanya tua, enggak ada namanya wanita-wanita haid. Ya, ya nggak ada wanita haid atau ya buang air kecil, buang air besar, nggak ada. Ya, kehidupan yang sempurna. Wa hadza ya'nil 'aish fil jannah ja'alana Allahu minhum. Dan kehidupan yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah kehidupan di surga.
Kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk di antara penghuni surga. Hadzal 'aish la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Kehidupan di surga ini tadi tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan di dalamnya. Ya, dan mereka tidak akan mungkin ingin keluar dari surga tersebut. La yahzanun wa la yakhafun. Di surga mereka tidak ditimpa rasa sedih, mereka tidak ditimpa rasa takut. Kalau kehidupan di dunia, seenak-enaknya kehidupan di dunia, pasti ada keinginan kita untuk keluar karena bosan jemaah. Ya, ada antum dikasih nginep di hotel yang paling mewah dengan segala ya fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, makanannya, ya, apapun itu enak semua di dalamnya. Bertahan berapa lama antum di situ? Seminggu di situ terus? Pasti ada keinginan untuk apa? Keluar metu dhisik. Bosan. Tapi kalau di surga enggak ada keinginan seseorang untuk keluar dari situ. Nah, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Ya, kulu washrabu hani'an, makan dan minumlah kalian yang enak. Enggak usah khawatir. Kalau di dunia ada ketakutan makan dan minum ini. Kolesterol, gula, apa lagi? Ya, ada kekhawatiran. Kalau di surga enggak. Fi an'ami 'aishin wa atyabi balin wa asarri halin fi 'aisyatin radiyah. Mereka diberikan kenikmatan hidup, kondisi yang paling thayyib, yang paling baiknya di 'aisyatin radiyah, di kehidupan yang disenangi tadi. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun yang timbangannya ringan, imma annahul kafir alladzi laisa lahu ayyu hasanah. Entah dia orang kafir yang enggak punya kebaikan sama sekali. Li'anna hasanatil kafir yujaza biha fid dunya wala tanfa'uhu fil akhirah. Karena kebaikan-kebaikan orang kafir itu hanya dibalas di dunia saja oleh Allah Azza wa Jalla, tapi tidak dibalas di akhirat. Ya, orang kafir berbuat baik di dunia ini, apakah ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Mereka dibalas di dunia dengan kebaikan juga. Tapi kalau di akhirat, kebaikan-kebaikan tersebut tidak ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap sebagai hasanah. Li'anna aw annahu muslim lakinnahu musrifun ala nafsihi wa sayyi'atihi akthar. Atau yang timbangannya ringan ini, man khaffat mawazinu, yaitu dia seorang muslim, namun dia orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, sehingga keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Ya, keburukan lebih berat daripada kebaikannya. Fa ummuhu hawiyah. Ummuhu nabi makna maksuduhu. Fa ummuhu, jangan diartikan ibunya ya. Ya, ummu memang secara asal artinya ibu, induk. Ya, induk artinya marja, tempat kembali. Ya, tempat kembali. Maksudnya di sini adalah tujuannya dia, tempat baliknya dia. Orang yang timbangannya ringan ini, ummuhu, yakni tempat baliknya dia, ay alladhi yaqsiduhul hawiyah. Al-hawiyah min asma'in nar. Al-hawiyah maksudnya adalah neraka. Jadi ummuhu hawiyah, marja'uhu an-nar, tempat kembalinya dia, tujuannya dia ketika di akhirat ini adalah an-nar, neraka. Yakni annahu ma'aluhu ila nari jahannam wal iyadzu billah. Ya, tempat kembalinya dia, tujuannya dia nanti adalah neraka jahanam. Semoga Allah melindungi kita. Waqila innal murada bil huna ummud dimagh. Ada yang menafsirkan bahwasanya fa ummuhu di sini, ummu itu artinya adalah kepalanya dia. Ya, otaknya dia, kepalanya dia. Ummu. Kenapa demikian? Annahu yulqa finnar ala ummi ra'sihi. Karena dia nanti akan dilemparkan ke dalam neraka, yaitu dengan kepalanya dulu. Apa jelungup ya? Ya, ndase dhisik. Dilempar dengan kepalanya dulu. Nas'alullaha as-salamah. Semoga Allah memberikan kita keselamatan. Wa idza kanatil ayat tahtamilu ma'nayain.
la yatarajjah ahaduhuma 'ala al-akhar fala yutanafiyani fa innahu yu'khadhu bil ma'nayaini jami'an. Maka sebagaimana pernah kita jelaskan di pembahasan usulun fit tafsir, kalau ada dua tafsiran yang tidak bertentangan antara satu tafsiran dengan tafsiran yang lain, maka bagaimana sikap kita? Diambil dua-duanya. Ya, karena ketika kita mengambil penafsiran yang pertama, itu tidak mengharuskan kita membuang penafsiran yang kedua. Enggak. Bisa diambil dua-duanya. Ya, kita ringkas yang pernah kita bahas. Ada beberapa jenis perbedaan penafsiran dari para ulama. Jenis yang pertama itu hanya sebatas perbedaan kata, namun maknanya sama. Ya, perbedaan kata tapi maknanya sama. Contoh misalnya Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah mengqadha. Qadha di sini ada khilaf di antara para ulama ahli tafsir tentang makna qadha. Tapi khilaf ini hanya sebatas khilaf lafalnya saja, tapi maknanya ya siku-iku aja, sama-sama saja. Seperti misalnya kalau nggak salah Abdullah bin Abbas menafsirkan qadha dengan aujaba, mewajibkan. Kemudian misalnya Atha bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in, menafsirkan qadha dengan ausa, mewasiatkan. Ya. Ada juga yang menafsirkan kalau nggak salah Abdullah bin Umar, qadha artinya adalah faradha, memfardukan. Apa bedanya tadi? Aujaba, mewajibkan, ausa, mewasiatkan, dan mefardukan. Kurang lebih sama wis. Maknanya kembali ke satu makna, bermuara kepada satu makna. Ini namanya khilaf, hanya lafalnya saja tapi maknanya sama. Ini gampang kalau kayak gini. Ya, kalau yang kedua adalah seperti ini. Perbedaan lafal dan perbedaan makna, tapi dua-duanya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Artinya kalau kita ngambil yang ini, tidak mengharuskan kita buang yang ini. Ya, ketika kita ngambil yang ini, tidak mengharuskan buang yang ini. Seperti tadi, ummuhu hawiyah, ditafsirkan yang pertama adalah dia tujuannya ke neraka. Atau yang kedua, ditafsirkan dengan dia akan dimasukkan ke dalam neraka dengan kepalanya dulu yang dimasukkan. Dia dilemparkan ke dalam neraka dalam posisi kepalanya dulu yang masuk ke dalam neraka. Ini kalau dilihat, lafalnya sama atau beda? Beda. Maknanya sama atau beda? Ya mirip-mirip ya, hampir mirip ya. Tapi beda maknanya. Kalau kita ngambil yang ini, apakah berarti kita buang yang ini? Enggak. Ya, kalau yang seperti ini, maka diambil dua-duanya. Ya. Dan yang ketiga, ini yang agak soroh, agak susah, yaitu perbedaan tafsir antara lafal dan makna. Tapi kalau kita mengambil satu pendapat, mengharuskan kita membuang pendapat yang lain. Ya, seperti misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Baqarah tentang seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dalam kondisi belum digauli. Ya, seorang suami menceraikan istrinya belum digauli dan sudah disebutkan maharnya. Sudah disebutkan atau sudah diberikan sudah disebutkan maharnya. Kata Allah, "Fanisfu ma taraktum illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah." Maka yang seperti itu diberikan setengahnya. Ya, fanisfu ma, ya diberikan setengahnya, atau dimaafkan oleh suaminya, atau dimaafkan oleh orang yang punya akad nikah. Ya, jadi misalnya kalau seorang menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya belum digauli, maka dikembalikan maharnya. Ya, dikembalikannya. Ya, pasti tadi bunyi ayatnya. Fanisfu ma taraktum, bukan itu. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan au ya'fu alladhi
biyadihi uqdatun nikah. Ya, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fanisfu ma faradtum wa taraktum. Ya, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menggauli mereka, wa qad faradtum lahunna fariidhah, dan kalian sudah menyebutkan mahar atas mereka, fanisfu ma faradtum, maka separuh mahar tersebut harus diberikan kepada si istri tadi. Illa ayyafun, kecuali apabila istrinya tadi memaafkan. Yakni si istri mengatakan, wis enggak usah bang, ambilen kabeh mahari. Ya, enggak usah wis ambilen, toh aku juga belum diapa-apain gitu. Wis jupuun kabeh. Maka enggak wajib dia membayarkan separuhnya itu. Atau au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau dia dimaafkan oleh orang yang punya akad nikah, yang di tangannya ada akad nikah. Ini ada khilaf di antara para ulama, yaitu antara Ali bin Abi Thalib dengan Abdullah bin Abbas. Ali bin Abi Thalib mengatakan yang dimaksud dengan orang yang punya akad nikah itu adalah suami. Sedangkan kata Abdullah bin Abbas yang dimaksud dengan orang yang punya akad nikah adalah wali. Nah, ini khilaf. Penafsiran ini ada khilaf. Kalau kita ngambil satu pendapat, maka mengharuskan kita membuang pendapat kedua. Nggak mungkin kita bisa ngambil dua-duanya. Nggak, Ustaz, tak ambil karu-karu. Ya, yang wali juga, yang suami juga. Gimana prakteknya? Ya, wallahu alam, yang benar yang mana? Yang suami. Karena kalau wali, apa bedanya dengan yang pertama tadi? Istri tadi dimaafkan oleh pihak istri. Ya kan, wali juga termasuk pihak apa? Pihak istri. Ya. Baik, ini hanya sebatas kita mengulang apa yang pernah kita sampaikan di pelajaran usul fit tafsir. Maka diambil dua-duanya. Fayuqal yurma fin nari ala ummi ra'sihi wa aidan laisa lahu ma'wa wala maqsid laisa lahu ma'wa illa nar. Diambil dua tafsiran ini, yaitu tafsiran yang pertama, dia akan dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan kepalanya terlebih dahulu dilemparkan. Kemudian tafsiran yang kedua, maksudnya fa ummuhu hawiyah, yaitu tidak ada tempat kembali bagi dia kecuali neraka jahanam. Nah, tapi jamaah, masih banyak pembahasan di sini. Saya cukupkan saja sampai di sini karena keterbatasan waktu. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.